Selamat pagi pemirsa. Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali memanas setelah penutupan sementara Selat Hormuz oleh Korps Garda Revolusioner Iran dalam rangka latihan militer. Langkah ini menimbulkan kekhawatiran global, mengingat Selat Hormuz adalah salah satu jalur distribusi energi terpenting di dunia. Gangguan terhadap jalur strategis ini bukan hanya berdampak kepada kawasan Timur Tengah, namun juga berpotensi untuk mengguncang pasokan dan harga energi global termasuk ke Indonesia. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Jumat 20 Februari 2026 dengan tema memitigasi penutupan Selat Hormuz bersama saya Leonard Samosir, dan Anda semua juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo. Sehat ya Mas? Alhamdulillah sehat. Ini ngeri-ngeri sedap ketika melihat bahwa Selat Hormuz kelihatannya sudah mulai memanas, tapi pertanyaannya begini Mas, apakah besar kemungkinan bahwa memang pada akhirnya Selat Hormuz itu akan tertutup total dan itu membuat harga minyak naik, atau apa pesan editorial pagi ini? Ya, kita berharap tentu saja tidak terjadi perang. Ancaman Amerika Serikat terhadap Iran agar tunduk pada kesepakatan senjata nuklir ternyata kan tidak sepenuhnya berhasil. Dan gertakan Amerika Serikat kali ini bahkan sudah disertai dengan tenggat, yaitu hari Sabtu. Kalau sampai hari Sabtu Iran tidak ada indikasi mau menandatangani perjanjian tentang pelucutan nuklir, maka ya Amerika Serikat akan menyerang Iran. Bahkan 50 pesawat tempur sudah disiapkan kan untuk menyerang Iran itu. Tapi Iran juga bergeming dengan justru menggandeng Rusia untuk melakukan latihan perang, latihan militer di Selat Hormuz. Itulah yang dijadikan alasan oleh Iran untuk sementara menutup Selat Hormuz karena takut peluru tajam nyasar gitu kan, atau rudal nyasar misalnya begitu. Nah, yang kita inginkan adalah perang tidak terjadi sehingga kita tidak ikut terkena imbasnya. Kenapa? Kan karena Selat Hormuz itu pasti akan memicu terjadinya lonjakan harga minyak. Waktu perang Iran-Irak saja, itu ada lonjakan hampir 2 kali lipat. 2 kali lipat lebih untuk beberapa saat kemudian. Karena perang berkelanjutan. Tapi pertanyaannya Mas, apa yang Indonesia bisa lakukan untuk kemudian membantu meredakan ini? Seperti kata editorial, apakah bisa misalnya Presiden Prabowo berbicara kepada Presiden Trump? Kita akan bahas itu. Misalnya adalah editorial Media Indonesia untuk hari ini Jumat 20 Februari 2026, memitigasi penutupan Selat Hormuz. Memitigasi penutupan Selat Hormuz. Iran menutup sementara Selat Hormuz di tengah meningkatnya ketegangan dengan negara adidaya Amerika Serikat. Penutupan itu diklaim sebagai langkah keamanan karena Korps Garda Revolusioner Iran, IRGC, sedang melaksanakan latihan militer dengan peluru tajam. Keputusan Iran tersebut mau tidak mau membuat dunia khawatir. Selat Hormuz memiliki peran yang sangat krusial karena menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman dan Laut Arab. Perairan ini merupakan salah satu jalur terpenting dalam sistem energi internasional. Sekitar 1/5 pasokan minyak dunia dan sebagian besar gas alam cair (LNG) melewati selat tersebut setiap hari. Oleh karena itu, harus kita katakan bahwa setiap gangguan langsung terhadap Selat Hormuz pasti berdampak pada pasokan dan harga energi global. Kalau Selat Hormuz ditutup secara permanen karena pecahnya konflik Iran dengan Amerika Serikat, semua negara pasti akan terkena dampaknya, termasuk Indonesia. Harga minyak dan gas dipastikan meroket gila-gilaan dan bakal mengancam perekonomian dalam negeri. Berkaca dari hal ini, kita mengingatkan pemerintah untuk benar-benar mengantisipasi kemungkinan terburuk atas penutupan Selat Hormuz. Jangan sampai Indonesia, negara dengan jumlah penduduk terbanyak nomor 4 dunia, mengalami turbulensi yang sulit teratasi. Ancaman penutupan sebenarnya bukan kali ini saja. Parlemen Iran pada 22 Juni silam
pernah menyetujui penutupan Selat Hormuz setelah Amerika Serikat menyerang 3 fasilitas nuklir Iran. Ketika itu, Iran sedang berperang dengan Israel yang merupakan sekutu Amerika Serikat. Perang tersebut hanya berlangsung 12 hari, sehingga penutupan Selat Hormuz tidak benar-benar terrealisasi. Meski begitu, dunia sudah sempat diselimuti kekhawatiran bakal terjadi dampak mengerikan atas krisis energi yang bisa mengguncang perekonomian global. Berkaca dari hal itu, pemerintah sebenarnya bisa menjadikan penutupan sementara kali ini sebagai momentum percepatan transisi energi. Dengan begitu, Indonesia tidak terlalu rentan ketika dunia bergejolak, khususnya konflik di Timur Tengah. Ketika Indonesia mandiri di bidang energi, tentu negeri ini akan berhenti bergantung pada nasib yang ditentukan oleh harga global, konflik jauh di benua lain, atau fluktuasi pasar yang tak pernah mengenal wajah rakyatnya. Energi adalah nadi peradaban. Ia menyalakan lampu di ruang belajar anak desa, menghidupkan mesin di pabrik kecil, menggerakkan kapal nelayan yang berangkat sebelum fajar. Ketika energi dikuasai secara mandiri, martabat bangsa akan sangat terjaga. Selama ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat masih berlangsung, kita juga mendesak pemerintah agar sigap memastikan pengamanan pasokan energi nasional, penguatan cadangan strategis, dan diversifikasi sumber impor. Negara yang bijak tentunya bisa membaca arah angin sebelum badai tiba. Kewaspadaan hari ini adalah investasi bagi ketenangan esok. Ketika dunia diliputi ketidakpastian, bangsa yang selamat bukan yang paling kuat, melainkan yang paling siap. Harus kita katakan bahwa kedaulatan energi tidak dibangun saat krisis terjadi, melainkan jauh sebelumnya, yakni melalui keputusan-keputusan strategis yang diambil ketika keadaan masih tampak tenang dan baik-baik saja. Di saat yang sama, kita berharap agar Presiden Prabowo Subianto yang tengah berada di Amerika Serikat bisa menyelipkan diplomasi tingkat tinggi. Diplomasi yang diharapkan bisa meluluhkan hati Presiden Donald Trump untuk meredakan ketegangan dengan Iran. Kita berharap pertemuan Prabowo-Trump bisa membuat negeri Paman Sam tidak bersikap menang-menangan dalam putaran kedua pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran di Jenewa, Swiss. Kalau sikap menang-menangan yang dikedepankan, pecahnya perang hanya akan tinggal menghitung hari. Kita sangat tidak berharap itu terjadi. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan mendengarkan dulu Mas Gar pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini ada dari Tanjung Selor, Kalimantan Utara, ada Pak Yunus Luat. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Indonesia tetap maju dan baik. Pertama, terima kasih untuk kesempatan kami memberikan pendapat, Bung Leo, izin. Kami sangat-sangat khawatir juga, walaupun kami berada di pelosok Kalimantan Utara, Tanjung Selor, Kabupaten Blungan, Provinsi Kalimantan Utara, namun dengan adanya rencana penutupan Selat Hormuz ini, yang bukan hanya pertama kali ini, tapi pernah juga dilakukan oleh parlemen Iran pada tanggal 22 Juni 2025 lalu. Namun, bagaimanapun kita sebagai warga negara NKRI tercinta tetap harus saling mendukung, mendoakan satu sama lain. Doakan pemimpin-pemimpin di Timur Tengah dan di Eropa supaya jangan ada konflik. Kita berharap supaya ada kedamaian, supaya kita tidak terdampak dari sisi-sisi lain, misalnya dengan menaiknya harga minyak dan lain sebagainya. Intinya jangan ada pengaruh di luar sana, di Timur Tengah atau di Eropa sampai ke Indonesia. Baik, terima kasih Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Selamat pagi Pak. Berdoa tuh penting ya Mas Gar, seperti dikatakan Pak Yunus. Tapi pertanyaannya, apa yang konkret tindakan yang bisa Indonesia lakukan untuk membuat tetap aman ini, tetap damai Selat Hormuz? Paling tidak begini, Indonesia harus memitigasi, mempersiapkan diri bila geopolitik serba tidak pasti dan perang pecah. Nah, kenapa kita harus alarm harus kita bunyikan kencang-kencang sekarang?
Ini pengakuan dari Menteri ESDM sendiri, Pak Lela Hadalia, ketika memberikan kuliah umum di Media Indonesia dalam rangka HUT Media Indonesia. Itu mengatakan bahwa ketahanan energi kita itu cuma untuk 21 hari. Maksudnya untuk itu dalam, BBM ya? Ya, BBM. 21 hari? 21 kurang hari. dari sebulan? Apabila ada perang, pecah perang, ada gangguan pasokan kan. Apalagi sampai Selat Hormuz ditutup, maka pasokan 1/5 pasokan terganggu. Nah, harga naik, pasokan juga kemudian menipis, berkurang. Maka yang terjadi kemudian, ya kita bisa sampai kelabakan. Bukan 21 hari lagi, mungkin cuma 3 hari, mungkin cuma 4 hari. Sampai begitu? Sampai seperti itu. Maka ini sesuatu yang sangat serius. Nah, roadmap-nya Menteri SDM sudah menyiapkan bagaimana caranya Indonesia itu bisa memiliki ketahanan atau stok itu sampai untuk 90 hari. Setidaknya 3 bulan. Jadi ketika ada gangguan pasokan, maka ini masih bisa dilakukan langkah-langkah. Nah, karena itu selain memastikan itu, mulai sekarang yang namanya percampuran biofuel itu harus betul-betul diseriusi. Tidak boleh ditunda-tunda lagi. B50, sekarang masih B20, atau kemudian nanti B50, itu harus betul-betul dilakukan mulai dari sekarang. Dan ketergantungan terhadap impor juga harus mulai ditekan. Kan kita ini kan saat ini meskipun melampaui target ya, itu lifting minyak kita kan 605,3 ribu dolar per barrel tahun 2025. Targetnya 600 ribu kan, berarti melampaui target. Tetapi sebetulnya potensinya masih bisa. Kenapa? 605 ribu aja tidak ditemukan sumur baru loh. Tidak ditemukan kilang-kilang besar, sumur-sumur besar yang giant. Hanya mengolah yang ada. Betul, hanya memaksimalkan yang sudah ada, memperbaiki iklim investasi di sektor hulu migas sehingga bisa memproduksi yang sesuai dengan target. Nah, sementara konsumsinya kan 1,6 juta barrel per day, per hari. Artinya kita masih impor 1 juta. Nah, kalau Selat Hormuz ditutup, perang pecah terjadi, kita mau bisa dapat apa dengan 1 juta? Makanya upaya mencegah perang itu harus dilakukan secara sangat-sangat serius di satu sisi, tetapi di dalam negeri kita harus betul-betul mempersiapkan ini. Berbagai macam langkah mitigasi harus dilakukan. Belum lagi kalau misalnya nanti harga minyak naik, kan pengalaman yang sudah-sudah. Ketika Irak menginvasi Kuwait, harga minyak dari 17 dolar per barrel menjadi 24. Kemudian beberapa bulan kemudian malah bisa naik lagi menjadi 40. Artinya kan kenaikannya bisa sampai 135%, 150%. Nah, sekarang saja baru ketegangan itu sudah naik dari 56 menjadi 66. Nah, Mas Kohar, saya khawatir nih. Kalau kemudian mitigasi itu atau pembicaraan soal kemungkinan harga minyak ini tidak dijaga dengan baik, proporsional, takutnya malah memicu orang untuk menahan stok loh. Sehingga kemudian nanti di pasar, di pom bensin, itu harga sudah bisa naik sedemikian rupa. Mitigasi ini kan harus hati-hati juga. Tapi kita harus jeda dahulu, Mas Kohar. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Kohar, di Indonesia sekian tahun yang lampau, kalau pemerintah mengatakan akan menaikkan harga gaji PNS, maka kemudian harga barang-barang sudah naik lebih dulu sehingga relatif tidak berarti kenaikan gaji itu setelah terjadi. Nah, bagaimana mitigasi soal kemungkinan gangguan pasokan minyak ini tidak membuat orang-orang di Indonesia jadi kreatif, tidak pada tempatnya menimbun BBM ini, Mas? Kan sekarang ini alur impor minyak itu kan sudah diatur, semua melalui Pertamina, termasuk di SPBU yang swasta kan, mereka juga harus melalui lewat Pertamina. Tidak bisa impor sendiri. Artinya itu akan lebih mudah untuk diawasi dari berbagai macam tingkah laku yang bisa menimbulkan panic buying. Karena itu kan upaya untuk membuat daya tahan minyak ini dari 21 hari menjadi 90 hari itu harus cepat dilakukan
salah satu diantaranya itu adalah membuat storage yang lebih banyak gitu, lebih besar, yang mampu menampung minyak, yang setiap saat nanti misalnya ada gangguan, itu bisa langsung didistribusikan dan itu tidak sampai menimbulkan panic buying. Dan yang kedua tentu saja yang mempercepat biofuel, bioetanol dan seterusnya itu tadi seperti yang saya katakan harus dilakukan secara segera dan pasti. Jadi jangan ditunda-tunda lagi. Nah, selain itu juga ya tentu saja perlu tadi tuh menggenjot sumur-sumur yang baik sumur yang masih bisa dimaksimalkan atau sumur-sumur baru yang sebetulnya sudah ditemukan dan siap untuk dieksplorasi atau bahkan dieksploitasi, sudah siap untuk dieksploitasi, tetapi selama ini masih ada kendala, gitu kan, misalnya apakah menggunakan cost recovery atau growth split skemanya, skema pembiayaannya bagaimana, ya carilah jalan tengah yang termudah, jangan hanya berpatokan pada satu sisi saja yang mengakibatkan sehingga tidak membuat investor selalu menggunakan itu sebagai sebagai sarana alasan untuk tidak melakukan eksploitasi segera. Komunikasi dan sosialisasi juga saya rasa harus kemudian dilakukan ya, supaya kemudian ya kita juga berhemat tapi tidak panik, tidak beraturan, bagaimana Mas? Iya, apa yang disampaikan kepada publik harus clear, harus jelas, satu direction, jangan banyak pintu ya, jangan banyak suara, jangan banyak dari berbagai sudut gitu, sehingga masyarakat bingung. Apalagi kalau sampai informasi itu terfragmentasi secara berbeda-beda, maka ya publik akan menangkap ini yang mana yang harus dipercaya, maka yang munculkan kemudian panic buying tadi itu. Baik, kita harap mitigasi kalau kemudian Selat Hormuz ini tertutup benar-benar bisa dilakukan dengan baik. Mas Abdul Qahar, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Bung Leo. Pemirsa, di tengah situasi global yang tidak menentu, pemerintah perlu mengantisipasi dampak geopolitik dengan memperkuat ketahanan energi nasional lewat diversifikasi sumber dan penguatan cadangan strategis. Kita harap diplomasi yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuannya dengan Presiden Amerika Donald Trump mampu meredakan ketegangan dan mencegah konflik yang lebih luas. Saya Leonard Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.